Ya, peaceful berbagi dengan akad bisnis, harus dengan akad. Karena di Islam kunci muamalah adalah akad. Ya, ada nggak muamalah yang nggak akad? Nggak ada. Mulai dari rumah tangga sampai rumah Quran, rumah tafid, rumah apa dan seterusnya, sampai rumah industri, rumah produksi, alias film dan seterusnya, itu akad, betul ya? Semuanya akad. Nah, jadi harus ada akadnya. Next Pak Joko, contohnya misal gini ya, ngapunten ya teman-teman semua. Contoh misal gini, Ustadz mau izin, saya singkat mau izin ya. Ustadz mau izin, saya dititipin Allah bisnis air ajaib mensifati zam-zam dimukan. Tadi Pak Adi, alhamdulillah kalau Allah gerakin, Pak Adi ngomong tadi. Saya agak ragu, air itu mengalirkan listrik kok nggak nyala. Kok nggak nyala semua gitu. Ya karena 100 watt. kalau lampunya yang dipakai itu 5 watt nyala semua, zam-zamnya nggak unggul. Yang kita mau nunjukin zam-zam ini terbaik dari semua air. Maka lampunya harus yang wattnya tertinggi. Gitu. Ya, nah jadi demokan, terus sampaikan seperti ini kurang lebih ya. Mohon izin berbagi buat ustadz sekeluarga dan jamaah, anggota, staf, mugi diparingi selalu sehat, bisa ibadah lancar jaya marang Gusti Allah. Nanti kalau ada yang cocok monggo ustadz hubungi saya, moga diridhoi jadi wasilah rizki saya. Nah misalnya seperti itu contoh akadnya. Jadi bukan datang ustadz, ngapunten saya mau berbagi terus nggak ngomong bahwa ini bisnis saya, kalau cocok beli sama saya. Nggak ngomong seperti itu, maka diartikan akadnya adalah sodako. Kalau akadnya sodako, wajar jenengan nggak bisa follow up. Bukan ustadznya nggak mau di follow, bukan. Hatinya jenengan itu, hati yang jenengan nggak sadar itu mau follow up nggak bisa. Karena tanpa sadar itu sodako. Masa sodako di follow up? Iya tau sodako di follow up. Kan nggak mungkin, saya ngasih Pak Toko tanpa akad bisnis gitu, ngasih aja. Saya mau follow up itu kan nggak enak, sayanya bukan Pak Tokonya. Saya mau follow up itu udah salah udah. Tapi saya nggak sadar salahnya di mana ya. Salahnya adalah saya nggak akad bahwa Pak Toko cocok toko dengan aku ya. Jadi saya mau follow up tuh nggak enak. Sudah nggak enak duluan, padahal belum ketemu Pak Toko, belum ngobrol sama Pak Toko, belum jumpa, belum WA, belum telepon, sudah nggak enak gitu, sudah ngeblok duluan karena saya sadar sedekah itu bukan untuk di follow up, untuk diikhlaskan. Ngerti nggak maksudnya? Padahal teman-teman di Ponorogo itu banyak loh iki. Banyak yang seperti itu loh iki loh. Ini kan sebenarnya udah cerita lama. Saya paling sering menceritakan kisahnya Ustadz Hamim sama Ustadz Mirza. Yang Ustadz Mirza itu dengan akad beli di saya, monggo. Intinya ini cuma contoh ya, jenengan dengan kalimat jenengan sendiri. Oke lanjut Pak Joko. Ini akad ke calon konsumen. Nah ini misalnya teman sendiri gitu ya. Tadi kan kepala suku, ini misalnya perorangan teman sendiri. Bro, gue dapet kabar kakek lu lagi sakit ya. Gue ada air combo nih bro. Ke rumah gue ambil ya. Atau pas gue mau keluar nih gue mampir ya. Nah setelah dikasih ya ngomong bro nanti kalau cocok sama kakek lu beli di gue ya. Soalnya ini bisnis gue. Jadi sesimpel itu. Kalau perlu pakai corona. Pakai corona tuh gimana? Gini pakai corona itu. Bro nanti kalau cocok beli di gue ya. Wih, KB di bisnis no. Misal gitu ya. Yo bro, kagak corona bro. Apa corona? Kopi, rokok, nasi. Misalkan. Kalau ngerokok ya. Karena ada teman-teman yang jadi maksudnya dibuat peaceful aja gitu loh. Dibuat enak. Kalau ada orang ngomongnya lekit dikit selengean ya layanin aja gitu loh, terima aja. Ya, jangan wih kok ngene lho aku wis api-api. Pokoknya aku loroe nang arep pokoke. Aku api-api, aku santun. Aku itu pokoknya loro nang arep. Nah, itu ya teman-teman ya. Paham ya? Ya. Insya Allah paham ya, tapi kreatif sendiri ya, ini cuma contoh. Oke, kita lanjut. Ini menjual ya, nah wajib menduplikasikan demo ganjalan sehat dan wajib memfollow up. Ya, jadi ganjalan sehat itu harus disampaikan, harus di yang tadi saya sampaikan itu termasuk penyakit itu tergantung kondisi kolbu, lalu jelasin kepala kondisi kolbu seperti ini, ya dan seterusnya. Nah itu insya Allah ada banyak teman-teman yang luar biasa tercerahkan ya, Allah yang mencerahkan mereka wasilah kita. Nah ini menjual ya, sekarang saya mau ngomong bisnis atau membangun jaringan bisnis. Yuk Pak Joko kita lanjut. Nah teman-teman, yang ini bukan menjual ya, ini jaringan, dibedakan ya, ini jaringan bisnis, membangun para reseller atau agen. Jadi nanti Pak Toko, Pak Adi, Pak Amir begitu join itu nanti di login member, nanti ada situsnya ya, login member itu ada U1, U2, U3, kelihatan ya.
U1, U2, U3. Oke ya. Nah, U2 itu membangun grup agen atau reseller kiri kanan. U3 juga sama, kiri dan kanan. Oke ya. Nah, setiap bulannya, saya berdiri aja. Setiap bulannya kita wajib belanja pribadi itu 4 botol. Ya, senilai 200 personal PV. Belanja pribadi. 4 botol, 1 botol 50 poin. Lalu kita bangun grup keagenan atau reseller kiri kanan. Ya. Kalau dalam sebulan omset reseller kita hitungnya poin ya, per botol itu poin. Jadi yang dihitung itu bukan jumlah reseller ya, jumlah member bukan, tapi penjualan ya, penjualan. Jadi kenapa kok dapat sertifikat syariah tadi? Karena payout itu dari penjualan bukan dari keanggotaan. Paham ya maksudnya ya? Oke. Lari ke sini. Kalau kanan kiri unit 3 itu 7.500 penjualan per bulan ya. Yang ini G kan? Yang ini P kan? Tapi belakangnya PV ya. PV itu point value, P itu personal, G itu grup. Ya. Jadi kalau grup kita itu 7.500, 1 botol itu 50 poin. Ini juga sama, masing-masing kiri kanan 7.500, maka Anda punya peringkat namanya Blue Diamond. Anda wajib setiap bulan 4 botol ya. Oh banyak Pak 4 botol. Ya, nanti 2 botol buat jenengan, 1 buat orang tua, 1 buat mertua. Ya, pokoknya jaga kesehatan. Yang kula itu buat penjualan. Ini kita ngomong jaringan. Paham ya? Ini konsumsi pribadi, ini omset grup, yang tadi itu kula untuk menjual. Nah, income-nya minimal itu 10 juta. Tapi ada 5 jenis income, ini cuma 1 income. Kita nggak bisa ngitung 5-5-nya. Jadi minimal kurang lebih 10 juta. Ini namanya Blue Diamond. Oke, lanjut Pak Joko. Ini contoh teman-teman yang income Blue Diamond. Ya. Ada yang ternyata lebih dari 10 juta, 15 juta. Tax ini pajaknya ya. Jadi ini income lalu nanti potong pajak. Ada yang 14 juta sekian, bahkan ada yang 17 juta. Yang paling tinggi kita punya Blue Diamond tuh Pak Suharyanto tuh 111 juta. Kok bisa? Karena dia Blue Diamondnya nggak pakai jaringan. Mundur lagi Pak Joko, maksudnya apa Pak nggak pakai jaringan? Jadi beliau tuh menjual sendiri, nggak punya reseller, nggak punya agen, lalu omset penjualannya ditaruh di sini 7,5. Jadi semua bonusnya di PDW, nggak ada bagi hasil. Makanya terpusat ke beliau semua, penjualannya pribadi dimasukin ke sini, jadinya total 111 juta. Yang menarik ya waktu Pak Suryanto sama laba penjualan itu ya, waktu Pak Suryanto itu bulan kedua itu terima 100 juta lebih, upline-nya itu 0 rupiah, leadernya lagi itu 10 juta, keren kan? Paham ya maksudnya ya? Oke, yuk lanjut Pak Joko. Next lagi Pak Joko. Ini hanya contoh ya bonus yang dari Allah, hanya contoh saja. Dan saya berharap jenengan nanti di selain penjualan yang 20 juta lebih itu bisa dapat juga income transferan segini mudah-mudahan. Allah yang kasih ya, amin. Oke, lanjut. Terus Black Diamond itu 2 kalinya Blue Diamond. Kalau tadi 7,5, 7.500, ini 15. Ya, maka karena di sini 15, maka unit 3 jenengan Blue Diamond. Bingung nggak ya? Mundur ke Blue Diamond Pak Joko. Lagi. Blue Diamond unit 1 jenengan Blue Diamond karena di sini 7,5 tambah 7,5 berapa? 15. Paham ya? Oke, sekarang ke Black. Ya, Pak Joko. Nah, begitu unit 3-nya kiri kanan 15, unit 2-nya juga 15, maka unit 2 Anda Blue Diamond, unit 3 Anda Blue Diamond. Unit 1-nya Black. Jadi gabung 3,2 juta itu dapat 3 unit bisnis untuk membangun 3 profit. Itu maksudnya. Ya, berapa income-nya? Kurang lebih 20 sampai 30 juta. Sekali lagi ada 5 jenis income yang ditransfer, tetapi ini kita hanya ngitung satu aja. Yuk, next Pak Joko. Ini contoh-contoh statement bonus. Masya Allah, ada yang 34 juta, ada yang 41 juta, ada yang 26 juta. Ini corona loh ya. Lagi corona nih income-nya nih. Yang kata orang pandemi, jangan percaya krisis rezeki. Karena nggak ada, krisis rezeki itu nggak ada. Allah itu cuma punya sifat ar-rozak. Kalau no, krisis rozak. Itu media, makanya hati-hati sama media. Oke ya.
Ini hanya beberapa contoh dan saya berharap Pak Adi, Pak Amir, Pak Joko, Bu Pur, Pak Warsono, Pak Topo, Allah jadikan 2021 ini Black Diamond. Allahumma amin. Ingat ya doa saya itu Allah jadikan jenengan Black Diamond, bukan jenengan menjadi Black Diamond. Beda loh ya. Beda diksi, beda niat. Kalau ini orientasinya Allah yang jadikan jenengan. Oke, kita lanjut. Yuk next. Nah, sekarang kita ngomongin bangun jaringan. Gimana caranya membangun jaringan untuk menuju Black Diamond? Jenengan kasih tester, ya kayak gini tadi, kasih tester, berbagi manfaat ke 10 orang. Kalau tadi kan calon konsumen, kalau ini calon agen. Ya. Kenapa berbagi ke 10 orang minimal? Ya, membangun momentum bisnis. Satu orang calon agen kasih 30 botol tester. Ya. Dan wajib berbagi itu dengan peaceful. Nanti kita ajarin peaceful itu gimana dan dengan akad bisnis. Yuk kita lanjut cara-caranya, step-stepnya. Pertama bikin daftar nama dulu. Dan cara bikin daftar nama itu adalah jangan mikirin bagaimana, siapa, kapan, di mana, nggak usah. Cukup nama tulis. Orang ini emangnya mau kalau saya datangin itu nggak boleh. Tugas kita itu menulis. Terus nanti setelah ditulis, misal 500 nama, 1000 nama setelah ditulis, ya, atau lembaga instansi baru nomor teleponnya, baru keterangan. Mojokerto, Papua, orangnya negatif, dulu musuh saya, misalkan dulu pesaing saya, oh ini pernah ngomong gak enak, ini pernah nolong saya, itu keterangan yang jenengan. Tapi nanti nomor 1 tuh bikin aja nama. Nah banyak orang, next Pak Joko, banyak orang itu nggak bisa bikin agenda kerja karena nggak punya daftar nama. Hati-hati. Kemarin saya tes, ada satu kawan saya tanya, di handphone jenengan aja itu ada berapa nama? Banyak Pak, ribuan. Padahal sebenarnya kenalannya jenengan lebih dari yang ada di handphone, nggak lebih banyak lagi Pak. Oke. Sekarang saya minta sebutin nama. Sebutin, yang jenengan ingat sebutin. Tahu nggak, setiap orang rata-rata cuma bisa nyebut 10. Game ini tujuannya apa? Saya tanya lagi, handphone isinya berapa? Banyak Pak, kenal semua, kenal. Lalu kok cuma bisa nyebutin 10 nama? Jadi kalau jenengan tuh nggak bikin daftar nama, itu rasanya udah habis. Siapa menang ya, sing HP tak tekani. Karena nggak ada daftar nama. Dan itu bukti, sebutin, cuma bisa 10. Ayolah, masa nggak ada lagi, susah gitu. Makanya di ilmu tauhid itu istilahnya begini, kepala kita yang Allah titipin itu buat mikirin Allah, zikrullah. Semuanya di dunia itu pakai alat. Coba taruh di sini, taruh di alat. Ini contoh alat daftar nama. Paham ya maksudnya teman-teman? Jadi tinggal buka aja. Teman-teman yang nggak punya agenda, itu pertanyaan gampang, mesti daftar namanya nggak punya. Jadi kalau kita ampisul bikin daftar nama, otomatis ampisul agenda, maka ganjalan rezeki, singkatannya GR. Alhamdulillah. Jangan ditiru ya, yang salah-salah jangan ditiru. Seperti itu. Oke, paham nih sampai sini? Langkah pertama bikin apa? Daftar nama. Dan harus bikin. Nggak boleh, kan saya punya handphone. Beda. Beda banget. Rasakan sendiri, beda. Harus bikin daftar nama. Oke, lanjut Pak Joko. Nah, testernya itu seperti ini. Ya. Nanti Pak Toko di PC-nya yang PBR di delete semua, ngambil di Telegram. Yang PB arah sudah bener nih. Flash disk saya udah bener, ternyata flash disk saya belum ngopi yang PBR baru masih di laptop. Nah, testernya botol itu ya, Cleo itu nanti dikasih stiker ini. Jadi stiker Cleo-nya diganti, atau kalau kayak bubur punya nggak? Nggak bawa ya? Ada bubur. Oh ya, wes nggak usah wes. Pokoknya stikernya dicetak ya, terus ditaruh di botol itu kasih isi 3 tetes. Loh kok dikit Pak? Ya 3 tetes. Karena ada beberapa orang itu yang lebih dari 3 tetes itu ada ya, walaupun nggak banyak itu yang apa itu ternyata sensitif. Nah itu malah melahirkan suudon. Jadi akhirnya dulu kita biasanya ngajarin 5 tetes, akhirnya 3 tetes. Cari aman 3 tetes. Masya Allah kalau jenengan benar cara berbaginya ya. Bubur itu ada pengalaman diminum 1 botol 3 tetes bagi 2, suami sama istri. Itu infeksi kandung kemihnya sembuh. Coba logikanya gimana? Tapi jangan pakai logika. Kalau ingin Black Diamond dengan keajaiban pertolongan Allah, sudah lepaskan logika. Ya. Ustaz Tanani Taki yang di start sama Pak Toko nanti diulang-ulang ya. Tausiahnya itu luar biasa. Kita kembali ke stiker.
Stikernya sengaja dibuat seperti ini. Yang sebelah kanan ini adalah penyakit-penyakit yang bisa diterapi, lalu karena nggak muat halamannya, maka semua keluhan. Kenapa semua keluhan? Sesi 1 tadi, karena semua penyakit itu kekurangan mineral, termasuk hepatitis yang Allah kasih ke Pak Adi, ya, pesan cinta dari Allah buat Pak Adi. Itu kekurangan mineral, makanya imunnya nggak bisa lawan virus. Dan pasti atas berkat rahmat Allah. Kita tuh harus yakin pasti melibatkan diksi ini. Kalau tanpa diksi ini nggak boleh yakin. Ngerti ya maksudnya ya? Pasti sembuh Pak dengan atas berkat rahmat Allah. Pasti sukses Pak dengan atas berkat rahmat Allah. Tapi kalau rahmat Allahnya nggak dilibatkan, pasti sukses ya? Maka jawab pasti gagal. Harus yakin gagal atau yakin sukses, insya Allah. Nah, yang sebelah kiri, karena tester kita bilang free. Silakan free, selamat menikmati Amazing Water mensifati Zam-Zam, air terapi mensifati Zam-Zam untuk menjaga juga mengobati atas berkat rahmatnya. Bagikan juga ke keluarga. Nah, itu maksudnya kenapa satu calon agen dikasih berapa tadi? Kurang lebih 30 botol. Bagiin ya. Pembelian eceran atau jadi agen bisa menghubungi, kasih nomor jenengan. Dan kalau ada orang yang ingin tahu kesaksiannya, nah ini stiker yang terbaru sekarang ada ini. Ya, jadi semua kumpulan kesaksian Hydro CMD ada di channel ini. Apa bedanya channel Telegram sama WA? Bedanya kalau Pak Adi hari ini gabung WA, maka testimoni yang zaman dulu Pak Adi nggak dapet. Tapi kalau gabung Telegram dari testimoni pertama tuh Pak Adi dapet. Ayo. Nah ini ya. Nah ini. Kalau Bu Pur ini sukanya beli botol sendiri karena bisa disegel. Kalau Cleo kan nggak bisa disegel kan, karena sebelumnya segelan itu terus kasih 3 tetes sama stikernya kita ini. Terus botolnya unik, orang nggak kenalin ini Cleo, Ades, Aqua, orang nggak kenalin kan. Singkat cerita orang tuh persepsinya, mindsetnya adalah ini punyanya ini gitu. Tapi mau jenengan ada yang mau pakai Cleo tinggal ganti stiker, mau kayak Bu Pur pakai air galon isi ulang, pokoknya air minum ya. Seperti itu insya Allah. Sip ya. Boleh dicontoh nih Bu Pur nih, kreatif rajin. Makanya mengajukan pensiun dini Bu Pur ya. Barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah kemarin Bu Pur contohnya ada satu orang yang menghubungi Bu Pur tuh gara-gara ya Allah kasih lihat stiker ini. Dia sembuh, infeksinya itu nggak sakit lagi, lalu menghubungi Bu Pur. Nah, insya Allah gitu. Yuk next Pak Joko. Oke. Nah, ke calon agen itu presentasi ya. Selesai sesi 1 ngaji bisnis yuk, NBY disingkat ngaji bisnis yuk ya, secara one to one atau secara pertemuan sesi 1 yang tadi itu ya. Ini kan sesi 2 nih. Yang sesi 1 tadi itu terus jenengan ngomong gini, akadnya ke calon agen. Mas sampean tak ajak bisnisnya. Ya, misalnya Pak Adi ya, Pak Adi tak ajak bisnisnya. Sampean nanti bagiin, kasih siapin 30 itu ya. Sampai nanti bagiin ya ke konco, ke dulur. Sampaikan ke mereka kalau diparingi Allah cocok, belinya ke sampean. Ngerti ya maksudnya? Paham ya? Pakai bahasanya jenengan ya. Ini kan bahasa teks ya. Jenengan terserah. Misal Padi gabung mau bisnis iki. Iya caranya ya, aku mau wis dijelasno iki lho. Saiki tak gawono 30 botol bagino nang koncone dulur. Ngomong nang wong-wong iku lek cocok tuku nang sampean Padi. Paham ya? Lanjut Pak Joko. Nah, orang-orang itu Pak Adi sampai follow up, tindak lanjuti agar terjadi pembelian. Sampai tinggal nambah pulaan jadi agen. Pulaannya berapa tadi agen? 12 botol. Jangan 13 ya, 12 karena yang satu itu bonus free. Jadi kula itu 12. Sampai tinggal nambah pulaan jadi agen. Pulaannya ke stokis resmi biar jadi agennya juga resmi karena kita menghindari ada teman-teman yang ternyata diambil sendiri ya omsetnya ya. Sehingga sampai dapat haknya sampean. Misal gini, Pak Adi dibekalin 30 botol tester misal. Lalu Allah izinkan Pak Adi, Allah bantu Pak Adi yang cocok 5. Beli sama Pak Adi 350.000 atau minimal 300.000. Berarti Pak Adi tinggal mau berapa? Ya 5 dikali sekian dikurangi 3.200.000 kan gitu. Paham ya maksudnya? Nah, orang itu termotivasi bahwa iya bisnis ini jalan ya. Bahkan aku mulai karena nambahin gitu. Ngerti nggak maksudnya? Mudeng ya maksudnya? Pak Adi paham ya maksudnya? Nah jadi Pak Adi itu sebenarnya atau calon agen jenengan itu sebenarnya sudah berbisnis, belum keluar modal, modalnya dari jenengan, dari kita modalnya 30 tester tadi, tapi harus pakai ngomong.
Jangan cuma ngasih tapi gak ngomong. Ya. Nah, terus bilang, enak tau Pak Adi bisnisnya, modalnya dari Allah buat berbagi. Jangan bilang dari saya, nggak boleh. Yang saya nanti penyakitnya di depan loh ya. Ya. Modalnya dari Allah buat jenengan berbagi. Enak tau Pak Adi? Itu insya Allah sulit Pak Adi bilang gak enak. Karena yang dibawa Allah. Paham ya maksudnya ya? Lalu kasih formulir keagenan pendaftaran ke Pak Adi gitu. Ini contohnya misal Pak Adi, lalu jelaskan dan closing aja berdoa. Gimana berdoanya? Gampang, ya Allah mohon izin, mohon ridho dengan rahmatmu, pakai rezekimu buat join agen. Jadi sesederhana itu. Nanti ada materinya 12 jam di kelas JTT ya, bahwa rezeki itu bukan yang didapat tetapi yang dikeluarkan. Nah, itu nanti 12 jam materinya. Dan ada cara ngomong ke Allahnya, beliefnya maksudnya. Atau tauhid kita ke Allahnya itu seperti apa sih tentang rezeki. Dikeluarkan itu seperti apa. Insya Allah ya. Oke, paham sampai sini? Teman-teman? Cara ngomong ke calon agen, paham ya? Pak, kalau orangnya nolak. Meski sampai kayak gratis, saya ketanya tuh gak iso itu. Nah justru itu gunanya bawa tester itu, jadi jelas nih orang mau atau enggak. Justru itu gunanya akad. Bayangin kalau nggak ada akad, terus dikayak 30, maunya nggak jelas, ngerti nggak maksudnya? Justru dengan adanya akad itu memperjelas orang ini mau nggak sih berbagi, mau nggak sih berbisnis dengan cara berbagi. Kalau nggak mau kan jenengan enak, next, ganti orang, ganti daftar nama. Yang kedua, minta referensi. Paham ya? Kira-kira ada nggak teman yang jenengan yang mungkin butuh pulih dari kesehatannya, saya datangin. Itu minta referensi nama. Jadi jenengan ganti daftar nama atau minta referensi. Sip ya? Jadi gunanya akad itu untuk memperjelas. Karena beberapa teman tuh banyak yang, maaf ya, saya lagi nggak bicara sedekahnya atau berbaginya, insya Allah itu sama Allah sudah diganjar, sudah diatur. Ada beberapa teman itu yang menghabiskan modal, ya dikasih ke daftar namanya, terus nggak ada feedbacknya, nggak ada responnya, karena dia nggak pakai akad. Masa orang dikasih ditolak? Kan beda kalau sama akad. Ini pasti kan gak sampai nih, akad nih suka popo sih, tolong bawaan dum no, kan nggak ada akad. Ya masa ditolak ya nggak apa-apa, kan dikasih lagi 100 sudah diterima, kasih lagi 300 karena ngedum loh. Tapi kalau dengan akad kan orang jadi mau nggak diakad gitu. Paham ya maksudnya ya? Ngerti ya teman-teman ya? Jadi nggak buang-buang energi, maksudnya seperti nggak mubazir, insya Allah. Sampai sini dulu sebelum saya lanjut. Ada pertanyaan? Next ya. Yuk next Pak Joko. Jelas Pak Joko? Yes. Yuk Pak Joko, Pak Bujang, Pak Joko, Pak Bujang. Wajib menduplikasi demo ganjaran sehat yang tadi ya, wajib. Karena itu modal kita. Selain tester itu, ilmu itu modal. Karena kata kunci orang mau beli sama kita, mau join sama kita itu sebenarnya bukan produknya, bukan bisnisnya, tapi personalnya. Teman-teman perhatikan ya, kata kuncinya itu di personal, personality kita, adab akhlak kita, ya, bukan di produk sama bisnis kita. Nah, dengan punya ilmu ganjalan sehat lalu disiarkan, nah itu insya Allah membuat orang itu, wah, aku senang itu ilmu itu, cocok aku. Tahu aku ya, misalnya seperti itu. Cek ketiga aku dan seterusnya ya. Ya, personality, intinya membangun personality. Nah teman-teman semua, ini yang mau saya omongin Mario Teguh tadi itu ya. Jadi bisnis network ya, networking itu sebenarnya cuma dua. Presentasi itu untuk ditindaklanjuti, menindaklanjuti supaya dapat presentasi. Cuman ini muter di sini aja. Saya ulangin ya. Saya presentasi Pak Topo, buka flip chart, buka laptop, sama demo, itu tujuannya untuk menindaklanjuti Pak Topo. Pak Topo ditindaklanjuti supaya dapat presentasi. Supaya dapat pasarnya Pak Topo. Kenapa saya presentasi Pak Topo, saya tidak lanjuti, piye Pak Topo, piye Pak Adi yang kemarin 30 botol dibagi-bagi, siapa yang cocok, itu ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti itu dapat presentasi, si cocok telu, si cocok 5, ayo ambil aku, tekani, itu dapat presentasi. Paham nggak maksudnya? Ngerti ya? Jangan ngerti ya? Saya simulasi ya. Ini network yang benar. Network yang benar itu seperti ini, nguntungin orang. Misalkan Pak Adi ya, saya kasih berapa tadi ke Pak Adi, tester? 30 ya, 30, 1, 30. Saya presentasi Pak Adi,
Singkat cerita akad yes, diterima, saya kasih 30 tester. Ingat Pak Adi ya, berbaginya pakai akad. Kalau gampangnya begini, saiki gratis esok tuku. Gampangnya begitu, pakai akad, saiki gratis esok tuku. Lalu saya follow up, presentasi untuk follow up kan. Tanya ke Pak Adi 30 udah dibagi, sudah. Berapa orang yang cocok? Berapa orang yang mau beli? Misal Pak Adi jawab 5, ya, 5 jatuhnya 5. Nah, 5, saya follow up dapat 5 nama kan. Tujuan follow up itu untuk apa? Presentasi. Ayo Pak Adi ke 5 orang itu ya. Saya presentasi 5 orang itu. Paham nggak maksudnya? 5 orang yang cocok produk sama Pak Adi tadi saya presentasi. Saya datang, saya presentasi, ngajak Pak Adi. Lalu 5-5-nya saya presentasi, bukan Pak Adi yang presentasi saya bawa demonya, saya bawa laptopnya, saya presentasi. Misal, ya dari 5 ini yang gabung 3. Yang 2 cuma konsumen. 3 gabung. Jadi agennya siapa? Jadi agennya Pak Adi. Jadi sebenarnya network atau MLM itu adalah nguntungin bawah. Loh, kenapa Pak? Ya saya mau tanya sama Pak Adi misal. Pak Adi bisa presentasi nggak? Gabung aja belum, baru mau gabung kan? Jadi sampai presentasi, ya saya lah upline-nya. Itu baru network. Nah, kesalahan orang MLM itu adalah nyuruh Pak Adi jalani network. Gitu. Makanya nggak bergerak. Maka bisnisnya nggak jalan. Kenapa saya jauh-jauh keluar kota? Ya untuk ini. Kenapa saya minta nomornya Pak Topo dan hubungin Pak Topo? Ya untuk langsung Pak Topo. Sampai presentasi hari ini, ya saya. Dan seterusnya. Paham nggak nih maksudnya? Itu namanya network. Dan seterusnya dari 3 orang ini, ya terus Pak Adi gabung kan. Nah Pak Adi udah ngerti kan dulu gabung kenapa? Saya dikasih tester 30. Yes, apalagi dibagi dengan kasih akad. Kalau itu yang aku. Ya, terus cocoknya. Ya itu proses sama. Maka Pak Adi lakukan kasih 30 dengan akad ke orang lain, ke data nama Pak Adi ajarin. Jadi Pak Adi mengembangkan dari 3 orang ini di luar itu, ngembangin lagi. Yang 3 ini saya udah dapat, saya kerja di sini. Itu lagi follow up 3 ini seperti Pak Adi tadi untuk dapat presentasi dan seterusnya. Sehingga jaringan saya makin multi level. Paham ya? Jadi nggak ada otomatis terus saya jadi black diamond, itu sebenarnya nggak ada. Tapi nanti habis ini kita ngomong keajaiban pertolongan Allah. Sekarang kita ngomong ikhtiarnya manusia. Nggak ada otomatis itu jadi black diamond, nggak ada. Karena memang black diamond itu adalah membangun network. Dia yang bangun, bukan jaringannya bekerja jadi networknya dia, nggak ada. Orang nggak dapet ilmunya, nggak ngerti apa-apa. Justru yang atas itu, makanya ada satu yang komplain dalam tanda petik ya, di Ponorogo namanya Mbak Rita. Dia, ini di jalan nih presentasi pola. Nah singkat cerita kan Pak Adi dapat bonus. Bonusnya berapa nih? Saya ceritain ya. Bonus minimalnya Pak Adi 3 orang gabung itu 1,5 juta. Kenapa bonus saya? Ya belum ada loh, ini bonusnya Pak Adi loh. Jaringannya Pak Adi. Nah Mbak Rita tuh protes ke upline-nya. Aku terus kau ingin dia itu bonus disebutin nama-namanya. Aku itu opo. Nah saya ditelepon kan, dikabarin. Mbak Rita protes gitu. Saya tanya balik, katanya MLM ngenakannya di atas, itu kok sing dhuwur ngomel ngenaknya di bawah. Yang bener yang mana gitu? Nah yang bener itu adalah bekerja membangun jaringan, ngenakin yang di bawah. Nah, maka Mbak Rita tuh kapan ya? Kamu sadar loh, kamu sedang membangun network sampai terjadi yang tadi 15.000 itu baru kamu black diamond. Lakukan menang, carry, sabar. Emang begitu bangun aset. Paham ya? Pemilik franchise McDonald, itu 4 tahun nggak terima income, bahkan seluruh asetnya, hartanya, rumahnya, propertinya, tanahnya tuh dijual. Buat apa? Buat gaji direkturnya McDonald, supaya bekerja. Jadi nguntungin karyawan, nguntungin direktur. Begitu setelah 4 tahun sistemnya jadi, baru dia menjadi salah satu orang terkaya di dunia versi franchise. Paham nggak nih maksudnya? Memang begitu. Pak Topo pengusaha pasti ngerti gitu. Tekor dhisik, yang penting karyawannya ya ini, tapi ini bukan karyawan ya, ini reseller. Yang penting resellernya work, dapat income gitu. Jadi itu sama, gimana-mana pengusaha sama. Jadi kalau ada orang terjun di MLM tapi pikirannya ngenakin saya, nggak bisa. Nggak bakal tumbuh, gagal. Karena dia salah konsep, karena pengusaha itu pasti dia caranya karyawan itu bisa urip. Dia caranya jaringanku untuk income gitu. Memang begitu. Paham ya? Oke ya. Sip. Nah, jadi presentasi udah follow. Nah, presentasi itu adalah berbagi dengan akad bisnis.
Dan follow up itu adalah membangun koneksi, menjaga koneksi, peaceful coaching, ini namanya follow up. Nah, business network, nah ini teman-teman ngomongin Pak Mario Teguh tadi ya. MLM Anda, jaringan Anda itu akan jadi karena 90% itu follow up. Jadi Pak Mario Teguh itu saya pakai diksinya beliau, menjual itu 4 kata Pak Mario Teguh. Supaya dia beli, perhatikan baik-baik ya ilmunya dari Pak Mario Teguh. Supaya dia beli lagi, supaya dia masih beli lagi, dan supaya dia terus beli. Saya ulangin ya, supaya apa? Menjual itu supaya apa? Presentasi supaya apa? Supaya beli, terus pulang gitu kan, join kan, beli kan, terus ya dia beli lagi, terus lanjut beli dan terus beli. Nah, yang 3 ini itu namanya follow up, menjaga hubungan koneksi. Yang membeli itu yang presentasi. Nah, banyak teman-teman itu cuma modalnya presentasi nggak pernah di follow up, sehingga akhirnya nggak terjadi yang 3 ini. Makanya omsetnya nggak pernah meledak. Karena dia pinginnya apa? Otomatis jadi pelanggan, otomatis tuku dewe. Ya nggak bisa. Harus koneksi, jaga hubungan, kasih doa, ya kan? Kirim salam, selamat Ramadan, dan seterusnya. Kasih hadiah kecil, ya pokoknya jenengan bangun hubungan lah. Nah ini yang sering nggak terjadi sama teman-teman itu. Karena dia berpikir kalau dia presentasi nanti orangnya jalan, dia jadi black diamond. Itu kan pikiran orang salah tentang MLM. Padahal yang benar itu kamu bangun jaringanmu. Halo, paham ya? Hati-hati ya, jangan dilakukan yang udah salah-salah ya. 90% kunci keberhasilan itu di follow up. Sisanya persentase itu 10%. Itu kenapa nguntungin Pak Adi itu nggak akan membuat saya rugi. Karena sebenarnya presentasi untuk Pak Adi itu, Pak Adi cuma terima 10%. Di awal kelihatan besar memang. Saya pernah datang jauh-jauh ke Bandung, presentasi join 4 orang. Yang keluar pesawat, pulang pergi saya, keluar penginapan saya, keluar tenaga saya, travel saya, makan saya, dan sebagainya. Yang di Bandungnya itu 4 orang gabung, 600 kali 4. Singkat cerita bonusnya hampir 4 juta lah. Dia kaget, baru ini saya, nggak ngapa-ngapa dapat 4 juta. Ya memang benar kan nggak ngapa-ngapain yang dari Malang saya. Tapi kan itu 10% aja. Sebenarnya membangun network itu, follow up itu, nanti kita akan terima aset black diamond ya. Tapi nanti 8 menang dari. Begitu jaringannya jadi, begitu bisnisnya jadi, corporate, orang bilangnya apa? Wih, saya itu sukses, wis duwe UD, duwe CV, duwe PT. Kemudian deh, sorong ngopeni karyawan itu gak ngerti wong. Paham gak Mas? Ngerti ya? Jadi sama aja sebenarnya konvensional sama multi level. Enakin yang bawa dulu, baru kamu enak. Sama, persis, nggak ada beda. Bedanya ini bukan karyawan, itu karyawan itu aja. Bedanya cuma di situ. Oke, next Pak Joto. Apa nih maksudnya, Gus? Apa nih maksudnya sepertiga? Maksud sepertiga itu adalah insya Allah ya. Insya Allah jenengan itu dari yang jenengan kerjakan itu yang closing, yang close, yang setuju, yang yes itu sepertiganya. Jadi gini, sebulan ada berapa hari? 30 ya. Jadi kalau setiap hari bekerja, maka yang close itu adalah sepertiganya, 10-nya. Bayangin kalau sebulan cuma 3 hari bekerja, sepertiganya berapa dari 3 hari bekerja? Ya, bisa ngerti nggak kenapa bisnisnya nggak berkembang? Jadi sepertiganya. Ini sudah bagus, karena kalau hukum ekonomi bukan sepertiga. Hukum ekonomi itu adalah dari 100% yang kamu kerjakan, itu 20% hasilnya. Jadi sepertiga itu keren. Udah keren itu. Dan insya Allah sepertiga. Kalau saya yakin sepertiga. Tapi kalau kuliah di Fakultas Ekonomi, itu hukum Pareto namanya. 20% dari yang kamu kerjakan. Jadi teman-teman ingat ya, 30 hari itu insya Allah sepertiganya. Secara akal manusia. Nanti keajaiban pertama Allah di sesi terakhirnya ya. Setiap hari lakukan, maka sepertiga. Oke, next Pak Joko. Sambil saya ngajarin cara presentasi sesi 1, sesi 2 ya. Nah, setelah orangnya di tester, nih jadi tester bukti beli paket coaching gitu kan, follow up itu coaching, ya. Ini presentasi, tester bukti beli paket coaching. Nah, ini kurang lebih cara ngomongnya, ya. Air ajaib yang saya titipin ke jenengan buat jenengan bagikan lagi, itu ada ngaji bisnisnya loh. Ini cara ngajak orang ke pertemuan. Oh iya tak, iya dan seterusnya lah. Nanti di situ yang jenengan kurang lebih terima hari ini lah. Ya, nanti jelasin ngaji bisnis itu apa sih gitu. Yuk, next Pak Joko.
nggak harus ngeplek gitu ya, jangan ya, kreatif aja. Nah, orang yang cocok produk cocok pola hadirkan ke ngaji bisnis, jadi bikin pertemuan, ya di follow up bikin pertemuan. Nanti Pak Adi ngasih ke beberapa orang, Pak Amir, Pak Toko, Pak Joko, bikin lagi NBY Mojokerto dari yang di follow up ini tadi, yang papan tulis ini tadi, yang cocok-cocok ini tadi. Jadi yang datang tuh orang-orang cocok, bukan orang blank. Kesalahan banyak teman-teman itu adalah suka ngundang orang blank. Jadi nggak presentasi, nggak follow up, diundang pertemuan. Nanti kasusnya kayak banyak orang yang hadir pertemuan itu mutung, nggak enak, wajahnya nggak suka gitu loh. Tapi kalau orang udah cocok, habis dipresentasi, habis di follow up, datang itu kan antusias. Jadi cepet itu loh, pertemuannya itu cepet, nggak pakai bertele-tele, cocok-cocok gitu. Paham ya polanya ya? Ngerti ya maksudnya ya? Ya intinya kerja network itu sebenarnya kerja silaturahmi, baik itu secara online maupun ziarah. Ya, tapi kata kuncinya silaturahmi, baik online maupun ziarah. Oke, yuk. Nah bikin bikin NBY pekanan, baru nanti bikin bulanan. Bulanan itu maksudnya sama saya, bikin NBY yang formal. Nah terus jenengan di Mojokerto bikin pekanan dari hasil yang kita bahas ini tadi. Lakukan lagi minggu depannya. Pokoknya polanya sama, yang beda tuh orangnya kan. Nah setelah itu NBY bulanan kayak gitulah ya, insya Allah seperti itu. Nanti bisa lanjut konsultasi apa yang kurang sambil jalan. Yuk next. Hasilnya insya Allah ini bulan ini, selain laba ya, laba tadi sudah kita bahas, hasilnya adalah kalau ada 12 orang join ya sama jenengan, maka bonus yang ditransfer ke jenengan itu adalah 10 juta. Jadi kalau jenengan laba penjualannya Ramadan ini tembus alokasi 8 digit, yang entah itu berapa, lalu ada 12 orang alokasi join sama jenengan, maka laba plus rekening 10 juta. Lumayan buat lebaran untuk orang tua di akhir Ramadan biar fokus ibadah, dan jenengan juga lebaran bisa berbagi ke banyak orang. Tujuannya kaya apa? Berbagi, iya toh. Tujuannya kaya kan berbagi. Next. Dan seterusnya bekerja seperti ini, tambah level kayak tadi ya. Jadi Pak Adi, ya kan, lalu ada 3 orang join, saya bekerja di 3 orang. Pak Adi mengerjakan juga. Nanti dari 3 orang kejadiannya kayak Pak Adi, ya kan, maka bekerja lagi di level yang lebih bawah lagi, level lebih baru. Dan seterusnya, itu disebut per bulan wajib nambah 3 level. Sehingga akhirnya bulan kedua, bulan ketiga terjadi multi level. Jadi nggak ada otomatis nambah sendiri, nggak ada. Karena mereka nggak ngerti ilmunya, nggak paham. Kesalahan banyak orang jalani MLM adalah downline-nya disuruh kerja, dimotivasi. Nggak ada, salah itu. Salah, yang benar itu Anda yang nambahin level, kerjakan. Kayak ini tadi polanya. Ayo Pak Di, saya mau orang cocok ini. Pak Toko, siapa yang cocok ya? Itu memang perlu konsultasi nanti, wajib ya. Yuk lanjut. Nah, khusus hari raya Jumat, berbaginya akadnya sama Allah. Ya, khusus, jadi misalnya gini, Pak, saya khawatir yang saya lakukan ini cuma bernilai dunia. Nggak ada yang bernilai akhirat di sisi Allah. Ya udah, kalau itu hari Jumat berbagi tanpa akad. Ya Allah saksikan, hamba akadnya dengan kawan. Ya, itu berbagi di DUM itu asli di DUM, itu hari Jumat. Tapi boleh nggak cuma juga presentasi follow up? Ya boleh, masa nggak boleh kerja? Boleh. Nggak, maksudnya minimal ada yang kita lakukan itu benar-benar itu sudah nggak punya orientasi dunia dari bisnis ini. Nah, itu hari Jumat insya Allah ya. Oke, ya, lanjut. Nah, masuk ke keajaiban pertolongan Allah ya. Kita masuk ke sini. Teman-teman, kalau nanti di tengah-tengah mau nanya silakan ya. Berjuang itu dilarang bawa GR. GR itu singkatan dari ganjalan rezeki. Ya, kita akan bahas ini. Berjuang itu dilarang ya, dilarang, forbidden ya, membawa GR ganjalan rezeki. Berjuang itu wajib dengan peaceful. Peaceful itu hati yang plong, yang mantap plong, ya, yang hakul yakin, hati yang sakinah. Itu namanya peaceful. Kita lanjut Pak Joko. Menjadi peaceful fighter-nya, ya, menjadi mujahidnya, menjadi muslihunnya. Ya. Nah ini loh teman-teman, ini kata kunci dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kata kuncinya. Sesungguhnya seseorang terhalang dari rezeki disebabkan oleh perbuatan dosanya. Alias yang menghalangi rezeki itu bukan karena krisis, wabah, orang lain ada yang curang, wong pabrik iki ono sing usil, wong rumah sakit iki ono dokter sing iri, hasad, gak ada hubungannya. Gak ada.
soalnya anakku gak dukung, soalnya bojoku gak dukung, gak support, gak ada hubungannya. Rezekimu terhalang dosamu, titik. Itu Allah Maha Adil. Kalau Allah itu memberikan halang rezeki itu dosanya orang lain, repot loh. Misal Pak Joko, tetangganya ada berapa Pak Joko jumlahnya? 40. Nah, rezekinya Pak Joko tergantung dosa 40 orang, repot kan? Mendingan dosa Pak Joko atau dosa 40 tetangga? Yang mendingan dosa sendiri, bisa diurus kan? Ngerti nggak maksudnya? Jadi bukti Allah itu maha baik gitu. Nah, rezeki kita itu yang menghalangi bukan orang lain, bukan cuaca, bukan ekonomi, bukan kondisi, tapi dosa diri sendiri. Jadi fokusnya itu sebenarnya adalah ya ini. Itu teman-teman. Maka orang yang ngerti, orang yang meyakini bahwa Islam itu agama yang hak, agama yang benar, dia nggak akan pusing dengan berita. Ya iya dong, betul nggak? Ini kan muslim semua nih, kita bersyahadat semua, tadi kita sholat bareng. Yakin nggak Islam ini agama yang benar? Yakin. Nah kalau ada berita pandemi kayak dan sebagainya, dapat omongan gini dan sebagainya, kenapa pusing? Kan penghalang rezeki kan? Ya dosa saya selesai. Oh enak apa? Paham ya? Cuma saking pinternya kita, saking cerdasnya kita, semua ilmu dimasukin lupa sama jaminan dari Allah dan Rasulnya. Problemnya di situ. Sekarang kita lanjut ya. Ya next. Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa ini video sebenarnya, tapi kita next saja. Beliau menyampaikan ternyata Allah ampuni dulu dosa, kamu taubat dulu, lalu rezekimu mengalir deras. Itu intinya. Inti dari potongan ceramahnya beliau. Yuk next Pak Joko. Nah, ada 2 ganjalan rezeki yang wajib Anda clearkan. Ya, saya ulangin ya. Ada 2 ganjalan rezeki yang wajib Anda clearkan. Yaitu ganjalan dengan sesama, hablum min anas, dan ganjalan hubungan dengan Allah, hablum min Allah. Tapi nanti lengkapnya di training di kelas JTT. 12 jam kurang lebih. Ya, ini cuplikan kata pengantar. Insyaallah. Next, ya. Pak, berapa Pak ikut JTT biayanya? Kalau sudah jadi agen 250, kalau belum jadi agen 500. Tinggi Pak ya, cek jadi agenmu. Biar jadi agennya Anda kan itu. Ya, next. Ya, kita lanjut, siap? Siap ya, yang dikelirkan ini ganjalan rezeki. Siap menerima, siap menyimak. Mau nggak ganjalan rezekinya hilang? Mau ya, ada yang nggak mau? Aku sopan aja dengan ganjalan rezeki. Next yuk. Oke, kita next. Nah, yang pertama, kelirkan ganjalan hubungan dengan Allah. Ya, yuk. Ini kok dengan Allah dulu ya. Yuk, next kuali ini. Nah, ya. Nah, ini teman-teman. Kalau kita mau kerja, yang tadi ya, yang sudah kita bahas, ini kita mau ikhtiar, ya. Itu nggak boleh dengan was-was, dengan ganjalan rasa. Nggak boleh. Iki kok uangnya terima gak ya? Iki kok uangnya kelihatannya gak senang emelan, trauma emelan, macam-macam lah. Itu nggak usah. Gimana caranya Pak? Semua ganjalan rasa itu caranya, bayangin yang buruk-buruk itu terjadi. Ya, bayangin terjadi buruk-buruk semua. Jangan pakai ditutupin, jujurin aja ke Allah. Semua nggak pakai ditutupin, ya nggak pakai sisa. Lalu bilang ya Allah, bila semua, ya, bila semuanya terjadi di ustudoni orang, sudah nganter siang-siang panas-panas, poso-poso, tiba-tiba ditolak, tiba-tiba dicelatu, pokoknya bayangin yang jelek-jelek. Bila semuanya terjadi, maka dengan rahmatmu hamba terima, hamba ridho, hamba ikhlas. Yang dicari apa? Demi ampunanmu, demi ridhomu, itu kuncinya. Ya, demi ampunanmu, demi ridhomu, baru sehingga keajaiban pertolonganmu bagi hamba. La ilaha illallah. Jadi jangan nyari keajaiban ya. Nyari ampunan sama ridho, keajaiban itu efek. Sehingga keajaiban pertolonganmu bagi hamba. Nah ini diulang-ulang. Belief ini, keyakinan ini diulang-ulang. Dan ini yang dibawa sampai ya kita terima. Nah, ini Ramadan ini luar biasa ya teman-teman ya. Ya, Allah itu menjamin bahwa ketika Ramadan ada setan nggak? Nggak ada, karena dikerangkeng semua kan. Jadi ketika kita was-was, itu udah nggak bisa minus setan. Ini asli kita yang was-was ini. Iya kan? Udah nggak bisa nyalain setan ini, karena Ramadan. Jadi jujur udah. Nah, kalau setan nggak bisa menunggangi kan? Ini kesempatan Ramadan ini bekerjalah seoptimal mungkin, berjihadlah sedahsyat mungkin. Karena bulan jihad, bulan kemenangan itu banyak di Ramadan, perang-perang itu banyak di Ramadan. Ya bahkan perang yang
paling dahsyat itu terjadi di bulan Ramadan. Nah, justru yang kekalahan itu Allah takdirkan terjadi di bulan meningkat. Diterjemahkan Syawal. Apa itu perang Uhud ya, itu Syawal malah. Nah, paham ya teman-teman ya? Jadi semua yang kita nggak suka, yang kita nggak mau, itu langsung bayangin. Ya Rob, bila semuanya terjadi dengan rahmat-Mu, hamba terima, hamba itu hamba ikhlas, demi ampunan-Mu, demi ridha-Mu, sehingga kerajaan pertolongan-Mu untukku. Nah, ini yang dilakukan sama ganjalan sehat juga sama. Kalau sampai meninggal ya Rob, hamba nggak punya anak, ya kan? Hamba meninggal, hamba punya anak, dengan rahmat-Mu, hamba terima, hamba ikhlas, hamba ridho, demi ampunan ridha-Mu, dan seterusnya. Ternyata bulan depannya ajaib. Ya, yang kedua, ada dua hablum minallah yang salah. Ya. Yang kedua adalah, yang pertama dia jalan rasa, yang kedua adalah gede rasa. Unpeaceful itu lawannya peaceful. Peaceful itu kan mantap, tenang. Kalau unpeaceful itu berarti nggak tenang, nggak mantap. Ada ganjalan rasa, ada gede rasa. Alias PD berhasil. Kalau tadi nggak terima, was-was. Kalau ini PD berhasil, so aksi. Nah, maka kalimatnya, beliefnya, keyakinannya seperti ini. Nggak mungkin hamba berhasil melainkan Kau tolong, melainkan atas berkat rahmat. Lain-lain. Maksudnya gini. Kalau yang tadi kan kebalikannya nih. Waduh, kayak piye kan gitu ya. Kalau yang ini adalah aku yakin ini, wong iki kena ini sok. Soalnya mbak aku cidek bisa. Soalnya biar tahu susah aku sih nolong bisa. Itu kan namanya pede kan. Nah, itu harus di-clearkan, harus dibersihkan dengan kalimat ini. Nggak mungkin ya Allah. Seyakin-yakinnya saya nggak mungkin ya Allah. Kecuali Kau tolong, kecuali dengan rahmat. Nah, itu. Jadi nggak boleh pede. Rasulullah itu pernah pede ditegur Allah, padahal pedenya urusan agama. Urusan agamanya Allah. Yaitu ketika ditanya ada masalah, beliau menjawab, besok datang ya, wahyu turun. Sampai 3 hari. Terkenal kan kisah ini kan? Lalu Allah tegur, bilang insya Allah, jangan bilang besok. Itu urusan wahyu, urusan agama. Ditegur sama Allah nggak boleh pede. Nah, apalagi urusan presentasi follow up. Ngerti ya maksudnya ya? Jangan merasa bisa. Oke, sip. Halo? Gampang kan? Was-was dilawan, dikelirkan, dibersihkan dengan ini. Dan PD atau gede rasa, ini ganjalan rasa, ini gede rasa, dikelirkan dengan ini. Nah, yang ini yang lebih berbahaya. Gede rasa ini lebih berbahaya sebenarnya daripada was-was. Karena banyak teman-teman yang mengalami setelah was-wasnya hilang, dia gede rasa. Nanti di JTT kita bahas detail. Termasuk kemarin saya share itu di grup itu, kisahnya Ahmad bin Miskin itu luar biasa. Beliau setelah bersedekah itu nggak pernah miskin. Setelah sedekah pertamanya dalam kondisi miskin, itu nggak pernah miskin. Saya ulangi ya, Ahmad bin Miskin ini salafus solid karena hidupnya di tahun 3 Hijriah. Nah, beliau ini pernah dalam hidup dalam kondisi miskin, nggak punya apa-apa. Nah, dalam kondisi miskin itu sedekah. Setelah sedekahnya di kondisi miskin itu nggak pernah miskin. Tapi Allah kasih mimpi, beliau itu nggak bisa masuk surga. Gara-gara di kondisi kayanya itu selalu bersedekah. Nah, loh. Gara-gara di kondisi kaya selalu bersedekah, dia pede dengan sedekahnya. Dia merasa dia bersedekah, dia merasa dia menolong agama Allah. Dia merasa beramal soleh. Makanya penting ini teman-teman. Dua ini penting. Yang paling berat itu adalah gede rasa. Iblis itu dilaknat sama Allah, diturunkan dari surga, dikeluarkan, dibuang dari surga. Itu karena membunuh. Ya atau yes or no? Yes or no? Halo, iblis itu dibuang dari surga karena membunuh. Yes or no? No. No. Iblis itu dikeluarkan dari surga karena berzina. Yes or no? No. Karena korupsi. Yes or no? No. No. Karena apa coba? Karena merasa. Karena gede rasa. Ini paling berat nanti. Jadi yang di sini tuh sebenarnya kalau teman-teman merasa sumpah keruwet itu sebenarnya belum berat. Yang paling berat itu nanti ini. Oh, berat ini. Ketika Allah berikan keajaiban. Ini berat. Tapi di JTT nanti insya Allah kita bahas ya. Sampai sini paham ya teman-teman? Gampang kan? Sama Allah tuh enak. Ya, pelong aja sama Allah, maka insya Allah rezekinya pelong. Tapi kalau sama Allah ganjil rezekinya, ganjil. Oke, next. Sekarang sama manusia ya. Ini ada demonya nih nanti ya. Wah, kok hilang ya? Coba saya mundur Pak Joko. Berarti kehapus apa ya? Makanya tadi kok mungkin keloncat. Harusnya belum minanas dulu. Makanya kau senteng. Coba lagi. Oh, kehapus. Oh, kehapus. Berarti flash disk saya error lagi.
Berarti di Telegram itu. Nah, saya tulis di sini aja ya. Ganjalan hubungan dengan manusia itu ada penghapus enggak? Tisu. Ini. Ya. Jadi gini teman-teman ya, bikin list, ngapunten ya, jenengan bikin list. Kalau tadi kan list daftar nama itu kan calon konsumen, calon agen. Kalau ini list daftar nama orang-orang yang jenengan hubungannya nggak baik, baik itu ringan maupun tingkatnya berat. Ya, bikin yang jenengan punya hubungan nggak baik, ganjalan rasa sama si siapa, saya nggak tahu. Nah itu bikin. Nah tugas jenengan itu adalah kalau orangnya dalam kota datangi. Kalau orang di luar kota, telepon. Isi pembicaraan di telepon maupun secara langsung itu cuma 3 kalimat. Maaf, terima kasih, mendoakan. Khusus yang kalimat keempat itu untuk keluarga inti, yaitu aku mencintaimu karena Allah. Nah, tugasnya ini. Saya ada satu kawan yang banyak orang yang buka warung makanan itu ketika corona ini omsetnya nyungsep. Tapi dia nyebutnya berselancar di pandemi. Salah satunya yang dia lakukan adalah dia keluar ikut JTT Evora, itu dia langsung menyelesaikan dengan banyak orang, dia bikin list. Salah satunya orang tuanya. Dia pulang dari Evora langsung datang orang tuanya. Orang tuanya tuh pingin dia itu jadi PNS, bukan jadi pebisnis. Tapi dia malah jadi pebisnis terus bangkrut. Tapi dia nggak pernah membahas bangkrut itu dan meminta maaf. Keluar dari Evora, JTT itu pas JTT 12 jam, langsung dia bilang. Singkat cerita orang tuanya plong. Nah itu besoknya langsung omsetnya meledak. Nah ini teman-teman. Pak, gimana kalau sudah meninggal orang tua mertuanya? Ya maka sanak keluarganya siapa? Adiknya, itu kan, kandungnya siapa? Temuin, lalu sampaikan. Inti dari semua ini adalah, ya Rob, saya mau menghilangkan ganjalan rezeki saya, tolong saya. Itu intinya. Nah, khusus keluarga inti, yang bisa Pak Topo ke istri, Pak Topo ke anak, Pak Adik ke istri, Pak Adik ke anak, itu setiap hari minimal awal hari itu ngomongin ini 4 minimal. Pak Amir tuh wajib nih ngomong nih ke keluarga inti. Misal manggil istri, Neng misalkan. Neng, aku minta maaf ya atas semua salah. Terima kasih telah menjadi istri. Maka semoga surganya Allah tanpa hisab untukmu, aku mencintamu karena Allah. Itu minimal setiap pagi. Ngomong seperti itu. Jadikan rutinitas, sehingga insya Allah Pak Amir itu meninggal dalam kondisi meminta maaf, meridhoinya, mendoakan, mencintainya karena Allah. Laksanakan. Nanti jenengan lihat perubahan ganjalan rezekinya. Dahsyat. Nah, saya cek beberapa teman itu ternyata nggak pernah report keluar dari JTT, kelas JTT 12 itu nggak pernah report kayak gini tuh, nggak pernah di report ke saya. Udah dilakukan, nggak ada plus, nggak ada report. Akhirnya nggak ada testimoni. Jadi teman-teman yang ngasih report itu ternyata testimoninya luar biasa. Sampai ada satu kawan yang dia hampir kehilangan rumah. Dia cuma salah satu dia mengamalkan ini atas pertolongan Allah ya, atas berkat rahmat Allah. Dia mengamalkan ini aja. Besoknya rumahnya itu nggak jadi diambil, jadi miliknya dia, dikasih gratis 100%. Ya sederhana. Pertolongan Allah itu sederhana, asal kamu jangan punya ganjalan rezeki, cuman itu kuncinya. Nah, jalanin bisnis ini jangan pakai ganjalan. Minum produk jangan pakai ganjalan, jalanin bisnis jangan pakai ganjalan. Jadi kalau mau disebut, apa sih kelebihannya bisnis ini? Kelebihannya bisnisnya adalah remaja. Bukan Hydro CMD, bukan perusahaannya, bukan, tapi remaja, yaitu pendidikannya, tarbiyahnya. Kalau boleh dibilang kelebihan, yaitu tentang ganjalan sehat sama ganjalan rezeki alias mengganjal pertolongan Allah. Nah itu teman-teman ya. Karena di sini nggak ada, saya tulis di sini. 3 kalimat ajaib buat orang lain, maaf, terima kasih, doakan. Pak, utangku wakil ya Pak. Sing tak tekani kayak aku duwe utang, wakil. Ketone aku dikaplok. Maaf, terima kasih, doakan. Ketone aku dicelatui ke Pak. Maaf, terima kasih, doakan. Ketone aku di video kemarin di viral non. Maaf, terima kasih, doakan. Terus Pak, ya terus saya ini tadi, kalau itu terjadi ya Rob,
Saya ridho dengan rahmatmu, saya terima, saya ridho, saya ikhlas. Demi ampunan dari kamu sehingga keajaiban pertolongan untuk. Bayangin aja yang buruk-buruk, dia pasti ngupload saya, dia menjarain saya, sudah datangin aja. Pokoknya saya mau ngilangin ganjaran. Beberapa temen ketika dia datengin sama yang punya utang, itu sama yang punya utang bukan diikhlasin. Loh, mosok sih kurang lunas? Lunas kok. Dan anehnya, begitu pembukuannya dibuka lunas. Nah pertanyaannya, yang lunasin siapa? Kan pembukuannya yang megang yang punya piutangnya. Mitra kita, downline kita kan yang punya utang. Dia tadinya pengen nunggu ada duit baru bayar, padahal di JTT kan nggak gitu. Kalau kamu pengen ditolong Allah, haknya orang penuhi. Tapi saya nggak ada uangnya, sudah lakukan begini seperti itu nanti di JTT kan dikasih semua. Nah dia lakukan itu. Begitu dia lakukan ke rumah orang itu, dia bilang lunas. Masa sih diperiksa pembukuannya tulisannya lunas? Tapi lunasi siapa? Kalau komputer ya, misal komputer gitu ya Pak Toko ya, bisa error kan? Bisa. Virus bisa. Nah, kalau pembukaan manual, tulisan tangan, siapa yang ngasih lunas itu? Tapi itu yang disebut miracle aja ya, gak masuk akal. Nah, jenengan pengen hidupnya serba masuk akal atau pengen ditolong Allah? Kalau pengen ditolong Allah, Allah udah jamin atollah kayak 2-3, gak bisa disangka alias ajaib. Lalu masa pengen masuk akal aja. Sudah ikut Al-Quran itu gak bisa disangka, mujizat memang miracle. Nah itu ya, pokoknya sudah teman-teman amalkan, mumpung Ramadan. Nggak ada setan yang menunggangi, ya toh. Mumpung Ramadan bikin sore ini menjelang buka puasa kan itu mustajab kan doanya kan. Niatin ke Allah, orang-orang yang saya punya ganjalan. Nah, ya insya Allah gitu ya. Pak, kalau saya yang ngutangin Pak, ya gampang malah kan, saya ikhlasin. Wah kayak pas sertifikat. Ya tinggal yakin keajaiban pertolongan Allah. Nah. Ya, yuk Pak Joko lanjut. Next. Nah, fix ya teman-teman semua bahwa mikirin ya selalu masuk akal itu bikin ruwet. Maka Pak Adi, Pak Toko sudah berhenti, jangan menjawab bisnisin dengan saya pikir-pikir dulu ya. Jangan, karena keajaiban pertolongan Allah itu perlu dialami, dirasakan sendiri. Ya, next. Pak Joko. Allah itu mau lihat amal perbuatan, ya betul nggak? Betul ya, nyata ya kan? Maka iakan saja, lakukan saja semua ilmu Allah yang tadi sudah disampaikan tentang ganjalan rezeki. Sudah lakukan saja. Pak Adi, Pak Toko sudah berbagi tanpa ganjalan rezeki. Ya, baik kita belum Allah, belum nanas, beresin semuanya. Lakukan saja, nggak usah pakai saya Pak Joko, saya Pak Toko tak pikir-pikir nggak usah. Karena kita lagi nggak bahas logika manusia, kita lagi bahas miracle min Allah, keajaiban pertolongan Allah. Kita lagi bahas maunahnya Allah. Ya, next. Tapi nanti detailnya di JTT ya. Kapan JTT-nya ya? Kumpulin 30 orang mau ikut, maka loh, iya error ya. Kok bisa ngulang gini ya? Tapi kok aneh ya flash disk bisa error ya? Masya Allah ya. Oke, lanjut. Bisnis ini ajaib ya, karena jenengan akan menerima yang bukan rupiah saja. Ini video saya ceritain aja nih, sebentar video. Nih coba jenengan baca. Saya bersyukur sekali bergabung di sini. Aktif di remaja dulu, keluarga saya amburadul. Anak 5 orang, suami sering marah-marah, tiap hari tengkar. Bahkan anak yang sapihan sering minta dibunuh. Ada yang punya gitu anaknya? Pak Temono aku, Pak. Ada. Pak Amir sampai gitu anaknya enggak ya? Berarti lebih parah ini ya. Astagfirullah, efeknya finansial juga ruwet, saya sendiri sakit-sakitan. Sakitnya di mana? Di perut, karena saya kan. Aduh ibumu, ya. Sakitnya di sini. Nah setelah itu alhamdulillah gabung di remaja dan seterusnya melakukan atau begini atau begini. Nah, singkat cerita, sekarang bahkan kemarin itu ikut JTT pulangnya malam itu suaminya nungguin, nggak tidur. Dulu itu ya pokoknya aku tunggu pegel ini enggak. Setelah dijemput, pulangnya malam dijemput diajak ngomong lagi. Iya JTT bu, di sini aku. Pokoknya perubahannya dahsyat. Kalau dia habis ikut training, habis acara kita atau habis berbagi itu, masuk rumah itu anaknya kumpul semua. Sampai dimarahin upline ya, karena anaknya terakhir itu saking manjanya saya kempek, padahal usia SD. Sampai upline-nya dimarahin, "Gak oleh bu." Nah, yang ini, aduh ini nggak kebaca, saya juga nggak hafal ya. Ini kalau nggak salah
dia dikhianati, dia di dalam tanda petik ya, sebenarnya nggak ada gitu ya. Kecuali di sisi Allah ya, Allah hakim, Allah tahu dosa hamba-hambanya. Ya. Dia dikhianati begitu dengan beberapa mitranya sehingga dia sakit hati, terus dia, oh ya bukan begini caranya merespon. Nah singkat cerita, jatuh pertolongan Allah dari arah tak disangka, tembus omset sekian ratus juta di hari itu. Masya Allah. Nanti di kelas JTT lah ya, dengan amalkan dulu yang ini nanti, bergabung di bisnis ini lalu amalkan, dan nanti insya Allah kita akan makin detail untuk apa sih maksudnya jalan itu dengan gajah pertolongan Allah. Next lagi Pak Joko. Ini testimoni yang saya paling suka. Ya, ini testimoni paling saya suka. Ini chattingnya Bu Agus. Ya, tolong sampaikan ke upline-nya Mbak Arini. Tolong sampaikan ke Pak Yosef matur suwun atas bantuannya nasihatnya selama ini. Pak Agus kondisinya baik kan, bahkan sebelum setdownnya, sebelum meninggalnya puasa Senin Kamis, ngaji Quran ke masjid dan seterusnya. Oke, kenapa kok itu luar biasa? Baca kronologisnya ya sejarahnya. Jadi ceritanya di sebuah majelis taklim saya diundang ngisi yang NBI sesi ini. Tapi karena waktunya cuma 40 menit ya saya cuma nggak pakai slide, cuma ngomong gini aja. Nah ternyata ada satu namanya Bu Agus itu yang Allah hujamkan di hatinya majlub. Kelar sholat isya itu datangin kami lalu menyampaikan bahwa Pak Agus itu kena stroke hanya bisa tergeletak tidur dan temperamental. Diajak zikir marah, diajak ibadah marah, nyebut nama Allah marah. Terus Bu Agus ini pusing Bu Agus. Nah singkat cerita kita kasih salah satunya ini. Apapun yang disebut oleh Pak Agus, ngapunten nggih Pak, matur suwun nggih Pak, aku tresno karo sampean, marang Gusti Allah. Allah jaga sampean. Cuma ini aja. Sambil ada amalan yang JTT lainnya ya. Terus ditambah kurma ajwa, minum hidrosempri dengan dibaca ayat Al-Quran. Pokoknya kita sampaikan lah. Lakukan ini ya Bu. Dan beliau menerima, yang beliau syukuri bukan hanya Pak Agusnya itu bisa sehat ya kan, ke masjid berarti kan bisa sehat, tadinya cuma tidur kan. Tapi sebelum meninggalnya tuh loh, Allah kasih nikmat iman Islam. Sholat 5 waktu, puasa Senin Kamis, baca Quran ke masjid. Maksud saya ngomong gini ke Pak Topo, Pak Amir, Pak Adi itu adalah di next Pak Jono. Maksud saya adalah mohon jangan lihat bisnis ini cuma zohirnya, rupiah, black diamond ya. Karena kalau cuma rupiah, ngapain Allah kasih testimoni meninggal dunia itu dikasih nikmat iman Islam? Itu ya maksudnya. Paham ya maksudnya? Jadi mohon jenengan itu bergabung itu 3,2 juta dapat 13 botol itu bukan cuma bisnisnya, tapi ada daya tarik lain yang membuat jenengan mau bergabung. Nanti kok bisa begini Pak ya? Nanti seiring waktu ini kan cuma cuplikan, nanti 12 jam di JTT insya Allah ya. Nah itu, jadi saya kadang sedih kalau masih ada yang orientasinya bisnis, sehingga kalau pas gak ada waktu, gak ada modal, gak gerak. Tapi pas hasilnya gede gerak kan? Padahal gerak itu nggak berdasar kondisi. Karena saya butuh nimbun bekal amal ya Rob. Saya butuh nimbun bekal amal, saya ini akan mati, pasti akan mati, entah apa. Jadi bergerak tuh ya karena itu sebenarnya. Paham ya maksudnya insya Allah gitu ya. Oke, nah ini goal sesungguhnya, sehingga agent of Allah itu maksudnya teman kembali ke Allah. Itu maksudnya menjadi diajak bergabung jadi agent of Allah. Wallahu a'lam, Allah yang kasih rahmat. Yuk next. Ini contoh testimoni ya, bahwa ini bisnis ajaib, bukan hanya income maksudnya. Oke, hati-hati teman-teman, tanggalan rezeki itu duyung. Nah, saya ini udah bocor duluan. Oke, Pak Topo, Pak Amir, Pak Adi, ya semuanya, saya mau tanya, sebutin dalam hidup ini yang itu Allah nggak punya, bukan miliknya Allah, bukan punyanya Allah. Ada nggak? Hidupnya Pak Adi ada nggak yang bukan milik Allah? Atau kok Pak Amir ada nggak? Hidup kita masing-masing, termasuk hidup saya, yang itu bukan punya Allah. Ada nggak? Halo, menangkap? Nggak ada ya, semua milik Allah ya. Semua kepunyaan Allah, kerajaan langit dan bumi adalah milik Allah. Ada satu yang bukan punya Allah, yang kita bahas dari tadi itu, apa itu dosa? Dosa itu milik kita. Dosa itu milik kita, bukan milik Allah. Nah, saya sering sama teman-teman yang udah akrab itu guyon ya, maksudnya nasihat dalam bentuk nada guyon. Nah, kalau kita tuh nggak sadar punya dosa, ya gimana hidup kita mau bahagia?
Sebutin yang bukan punya Allah. Nggak ada, semua punya Allah. Satu aja. Nggak ada. Ada satu. Nggak ada. Ya. Berarti kan nggak merasa punya dosa kan. Padahal sunatullahnya adalah Allah jamin kita tuh pendosa. Apa dalilnya? Dalilnya kata Nabi SAW, seandainya kalian nggak berdosa, kata Nabi, maka akan digantikan dengan kaum yang berdosa agar bertaubat ke Allah. Jadi kita tuh berdosa. Karena kalau nggak berdosa, nanti kita akan dimatikan sama Allah, diganti yang berdosa. Supaya bertaubat, Allah tuh suka orang yang bertaubat. Nah, gimana cara menghapus dosa? Cara menghapus dosa itu selain taubat adalah next Pak Joko. Ini yang membuat nggak bisa berhenti jalani bisnis ini. Ini cara menghapus dosa selain taubat. Sesungguhnya kebaikan itu menghapus keburukan. Jadi ya berbuat kebaikan, meluaskan ilmunya Allah, ngajak jadi kembali ke Allah, teman kembali ke Allah. Yuk, next. Melakukan kebaikan, menghapus dosa, ikuti keburukan dengan kebaikan. Nah, gimana supaya nggak punya ganjalan rezeki? Yang hapus dosa. Gimana cara hapus dosa? Hapus dosa itu adalah taubat, yang kedua jihad. Yang ketiga apa? Musibah. Kalau taubat kita, istighfar kita, taubat kita, jihad kita nggak menghapus dosa, maka perlu musibah. Perlu musibah. Satu kali pas saya baca Rahman, ngaji baca Rahman, begitu sampai ayat yang diulang-ulang 55 kali itu, nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan, itu saya berhenti. Ya gitu. Terus agak berbes mili gitu. Istri saya nanya, loh kenapa mas? Iya, terlalu ya, aku ini terlalu selama ini. Kalau baca ayat ini dulu, selama ini itu selalu mengartikan nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan. Itu selalu apa? Selalu aku itu memikirkan nikmat sehat, nikmat mobil, nikmat saldo, nikmat rekening, nikmat bisnis, nikmat anak, nikmat oksigen, nikmat punya hubungan, nikmat tetangga, gitulah. Tidak pernah mengakui bahwa musibah itu nikmat. Karena dosaku digugurkan sama Allah itu dengan musibah. Tapi nggak pernah ngakuin itu nikmat. Malah nganggapnya itu adalah masalah. Jadi saya nangisnya di situ, ya Allah, kok nemen sih aku ini. Saya ini kok teman ya, padahal minta jadi hamba, tapi kok keterlaluan. Nah begitu udah agak tenang baru lanjutin ngajinya lagi, tilawannya. Nah, jadi teman-teman, ini kalkulasi manusia. Kalau kita punya dosa yang menghalangi rezeki, lalu tobat kita nggak bisa menghapusnya, kita juga nggak jihad, ya maka siap-siap dikasih musibah beruntun supaya dosanya hilang. Karena memang itu caranya dari Allah. Musibah itu nikmat bagi orang yang memahami, yang jujur bertauhid dengan Allah bahwa musibah itu kasih sayang Allah. Seperti itu. Dan jangan heran orang yang jihadnya tulus karena Allah, benar-benar jadi akhirnya Allah itu jarang dapat musibah. Perhatiin deh. Perhatiin. Pasti ada nama-nama orang seperti itu yang hidupnya wakafnya di jalan Allah. Dan itu jarang dapat musibah. Keajaibannya pertolongan Allah. Ya mungkin Allah alam kita husnudon, dosa-dosanya terhapuskan dengan jihadnya itu selain dengan istighfarnya. Tapi kalau yang jihadnya nggak tulus, istighfarnya kurang, musibahnya mungkin wakil tenang. Karena Allah itu maha baik, berharap dalam sebuah hadis itu, Allah itu berharap kembalinya hambanya itu dalam keadaan bersih. Jadi kalau nggak bersih juga ya dikasih musibah. Itu husnudon. Makanya ketika dalam serentak gitu ya, dalam serentak menceritakan di luar negara kita. Ketika dalam serentak jamaah Yohanul Muslimin itu dibredel, ditembaki lalu mati di tempat, ya. Lalu pengarang kitab Latazal itu siapa ya? Buku Latazal itu si Al-Qarni itu di Twitternya lalu mengomentari saya sedih, saya berduka cita, lalu dikomentari saya yang lain, mengapa engkau sedih dan duka cita? Bagimu sedih, jajan mereka itu adalah orang-orang yang dikaruniai rahmat oleh Allah dengan syahidnya dan seterusnya. Langsung beliau, Masya Allah, saya ngiri oleh mereka. Yang tadinya sedih itu jadi saya ngiri sama mereka, ngerti ya maksudnya ya? Jadi pemahamannya berganti tentang musibah itu nikmat. Musibah itu nikmat. Yuk next. Jadi teman-teman hitung-hitungan aja ya, walaupun nggak mungkin kita bisa hitung-hitungan, sejauh kita bisa yang Allah kasih buat kita menghisap diri kita. Jangan-jangan kenapa masih ruwet itu jihad saya belum banyak atau belum tulus, makanya masih ruwet. Dan bersyukur Allah kasih ruwet karena kita minta jadi penggugur dosa. Nah, gimana caranya meramal masa depan dengan KW? KW itu singkatan dari kebenaran wahyu. Karena kebenaran itu ada dua, kalau nggak diri wahyu. Nah ini yang bikin masalah, kebenaran diri. Padahal kebenaran yang milik Allah alias wahyu. Ya. Cara meramal masa depan adalah Al-Maidah 35. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Orang yang bertakwa pasti hatinya tenang, setuju nggak?
Setuju, peaceful. Ya, kalau Allah melanjutkan dan carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepadanya. Siapa ini? Guru, ulama, ustadz. Kita nyebutnya spotter. Spotter. Ya, di dalam tempur, dalam jihad itu ada spotter dan berjihadlah di jalan Allah. Anda berjihad sniper. Anda yang sniper. Anda butuh pengarah spotter. Ya, secara peaceful. Jadi kuncinya, next Pak Joko, keajaiban pertolongan Allah itu kata Allah adalah agar kamu beruntung. Kuncinya adalah peaceful, spotter, sniper. 3. Jadi kalau jenengan nggak peaceful, terus nggak punya spotter, terus nggak sniper, maka apa? Buntung. Buntung ya atau apa? Ikinnya kau ya. Nah itu, dan ini Allah yang jamin. Tapi kalau kita penuhi maunya Allah, ya maka beruntung. Sesimpel itu. Jadi miliki spotter dalam bisnis ini, ya, lalu sniper, dan saya mau izin ya. Teman-teman kan belum ada yang Black Diamond di sini, baru mau Black Diamond. Maka spotternya saya semua. Guru untuk meniti jalan Black Diamond adalah saya semua. Termasuk Black Diamond dengan keajaiban pertolongan Allah. Saya jadi Black Diamond itu cuma 11 bulan. Kenapa? Karena saya baru Allah yang bikin saya Black Diamond. Perusahaan bilang cepat sekali Pak, nggak sampai setahun. Padahal kondisi apa tadi? Nggak punya modal, nggak punya saldo, nggak punya pekerjaan, utangnya ratusan juta. Kok bisa 11 bulan? Ya Allah yang tolong saya. Tapi itu ada pola-polanya untuk mengundang pertolongan Allah. Ada cara-caranya itu. Allah itu kasih gitu, untuk kita mengamalkannya. Nah izinkan saya kalau jenengan ridho, jadi spotternya jenengan untuk jenengan sniper secara peaceful, hati yang plong. Untuk Black Diamond yang ajaib. Allahumma amin. Ya, next. Ini terakhir sudah ya. Nah jadi bulan ini, ya hari ini, pekan ini, bulan ini, tahun ini, jenengan pilih ruwet atau beruntung? Beruntung. Yakin? Yakin. Beruntung ya, amin. Nah, ruwet itu gini, unpeaceful, ya, kesesama, ganjan rasa kesesama, unpeaceful ke Allah. Yang tadi gak diamalkan tadi loh, yang sudah kita sesama sama Allah tadi. Terus omongan orang lain yang bukan spotter malah diiyakan. Banyak teman-teman yang suka koordinasi, konsultasi, ngobrol sama bukan spotter, sama jalur lain, sama pebisnis lain, padahal bukan spotternya, bahaya. Ya, boleh nggak santri pondok Ar-Rahmah gitu nyantri sama pondoknya bukan Ar-Rahmah gitu, kayak gitulah ya. Nah, medsos spotter, pertemuan spotter, konsultasi spotter dimubazirkan, ya, tapi bukan spotter dibiarkan. Ini problemnya. Terus apa lagi next? Ini kalau pilih ruwet ya. Terus unsniper, jadi unpeaceful, spotternya dicuekin dan nggak sniper. Daftar namanya nggak ada, stoknya nggak ada, alat demonya nggak punya, cat presentasi nggak punya, jadwal yang enggak, belajar enggak, bergerak enggak, semuanya nol. Ya, maka kata Pak Toto tadi apa? Untung. Hati-hati teman-teman, Allah yang jamin. Al-Maidah 35. Tapi kalau kita ikutin maunya Allah, berarti taubat dari unpeaceful, hijrah ke hanya mau peaceful. Memuliakan guru, jaga spotter, selalu koneksi dengan spotter, ya karena spotter ini wasilahnya Allah. Kenapa kita memuliakan dan menjaga spotter? Ya ini, karena maunya Allah, titik. Bukan karena si spotter, ya karena maunya Allah, sudah titik. Dan jadilah sniper, punya daftar nama, yes. Stok, yes. Alat demo, yes. Cat presentasi, yes. Jadwal, yes. Belajar, yes. Bergerak, yes. Semuanya yes. Nah ini keajaiban pertolongan Allah nanti. Nanti sambil jalan ya. Yuk, next. Konsultasi sambil jalan juga. Sehingga kalau jenengan pilih beruntung tadi kan, ini tadi peaceful, orang-orang beriman, peaceful dan bertakwa peaceful, cari wasilah spotter, jihad, sniper. Peaceful, spotter, sniper, Allah yang jamin beruntung. Ya, alias tobat dari unpeaceful, saya hanya mau peaceful saja ya Rob. Ya, Yunus 58, mengumpul bahagia dengan rahmat Allah lebih baik dari harta yang kamu kumpulkan. Ya, memuliakan spotter dan semuanya yes, sniper. Next, nah, ia akan ikuti, lakukan. Terima kasih, ini video tentang sahabat surga maksudnya ya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Jadi misi kita, Anda diajak gabung itu adalah menjadi wasilahnya Allah untuk kesehatan badan, ya, hifzun nafsi, terus harta, kantong dan rupiah. Ini disebut agent of Allah, teman kembali ke Allah. Amin ya robbal alamin. Insya Allah seperti itu. Yes. Silakan ada yang mau di-sharingkan. Sudah selesai acara kita. Sudah kafaratul majelis tadi kan.